warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Purnama S dengan NIM 2204040049, Prodi Akuntansi Syariah 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu kerangka atau struktur yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu negara atau masyarakat. Sistem ekonomi mencakup aturan, kebijakan, institusi, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi yang terbatas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sistem ekonomi mencakup beberapa bagian. Yang pertama, teori sistem ekonomi. Kedua, paradigma sistem ekonomi dunia. Ketiga, peran sistem ekonomi dan evolusinya dalam pembangunan. Dan yang keempat, konsep sistem ekonomi. Selanjutnya, paradigma sistem ekonomi dunia. Paradigma sistem ekonomi dunia merujuk pada pendekatan atau pola pikir yang mendominasi pemikiran ekonomi global pada suatu periode waktu tertentu. Paradigma ini mencerminkan tren, teori, prinsip yang mendasari sistem ekonomi yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Ekonomi dan evolusinya dalam pembangunan nasional. Sistem ekonomi yang baik dan efektif dapat memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Evolusi sistem ekonomi juga berperan dalam membentuk jalur pembangunan nasional suatu negara. Apa bagian peran sistem ekonomi dan evolusinya dalam pembangunan nasional? Yang pertama, mengelola sumber daya ekonomi. Kedua, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mengarahkan prioritas pembangunan. Selanjutnya, paradigma sistem ekonomi dunia. Yang pertama, liberalisme ekonomi. Paradigma liberalisme ekonomi juga dikenal sebagai paradigma pasar bebas, menekankan pentingnya pasar yang bebas dan persaingan sebagai pengatur utama aktivitas ekonomi. Yang kedua, neoliberalisme. Neoliberalisme muncul pada akhir abad ke-20 dan menekankan regulasi pasar, liberalisme perdagangan, dan penekanaan pada swasta sebagai motor pergerakan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, Keynesianisme. Paradigma Keynesianisme muncul selama depresi besar pada tahun 1990-an, menggarisbawahi peran pemerintah dalam merespons ketidakseimbangan ekonomi dan mempengaruhi pertumbuhan. Keempat, sosialisme. Paradigma sosialisme mengusulkan kepemilikan publik atau kolektif atas sumber daya ekonomi sebagai cara untuk mencapai kesetaraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kelima, ekonomi berkelanjutan. Paradigma ekonomi berkelanjutan menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dari segi lingkungan. Dan selanjutnya, di Indonesia ada 5 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang kelima, sistem ekonomi kerakyatan. Dan pembahasan atau materi yang terakhir yaitu konsep sistem ekonomi, di mana konsep sistem ekonomi ini memiliki 3 bagian diantaranya. Yang pertama, alokasi sumber daya. Menyangkut cara sumber daya ekonomi dialokasikan dan digunakan dalam produksi barang dan jasa. Yang kedua, kepemilikan sumber daya. Mengacu pada siapa yang memiliki dan mengendalikan sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, dan perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu peran pemerintah. Menyangkut keterlibatan dan peran pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang sistem ekonomi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.